Pak, sebelum masuk profesi tertentu memangnya nggak ada psikotesnya ya? Kok banyak pelanggaran etika dan penyimpangan? Kalau ditanya ada atau tidak, ya ada. Pasti ada, terutama di instansi, lembaga, PT yang posisinya itu bisa mempengaruhi orang banyak atau bisa mengendalikan orang banyak. Pasti ada, terutama di bidang jasa juga. Karena apapun pendapatnya dia itu akan mempengaruhi orang lain kan. Misalnya kita sebagai psikolog atau sebagai dokter atau sebagai konselor kesehatan dan lain sebagainya. Itu akan mempengaruhi kan sehingga psikotesnya harusnya ada dan disarankan ada. Kenapa? Karena nanti bisa mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang, kondisi psikologis seseorang itu akan mempengaruhi bagaimana dia kinerjanya ketika dia bekerja dan memberikan layanan kepada orang lain gitu loh. Cuman masalahnya di setiap instansi, setiap PT, setiap lembaga itu beda-beda standarnya. Itu yang pertama. Karena aspek psikotes itu sendiri kan banyak. Ada inteligensi, kepribadian, sikap kerja, integritas, akhlak, motivasi kerja, kemudian kesiapan kerja, dan tes gangguan jiwa misalnya. Intinya tergantung dari apa yang di-request sama instansi PT atau lembaga tersebut. Kemudian bisa jadi PT itu punya standarnya beda. Setiap instansi itu akan punya standar yang berbeda. Ada yang lebih mengutamakan, ya udah yang penting sikap kerjanya bagus dan dia berintegritas, ya sudah masuk. Kalau dia IQ-nya agak di bawah, ya sudah nggak apa-apa, nggak usah tinggi-tinggi amat. Bisa. Jadi tergantung. Ada juga yang nggak peduli dengan kesehatan jiwanya, yang penting masuk aja bekerja. Dan di PT biasanya juga nggak pakai tes kejiwaan seperti itu. Nggak ada, yang penting kerjanya bagaimana, inteligensinya bagaimana. Udah, cukup. Nah, dalam profesi tertentu, tes kejiwaan itu penting. Karena kalau dia melayani dengan kondisi kejiwaan yang sedang tidak baik, ya otomatis dia tidak akan memberikan layanannya dengan maksimal. Kan kayak gitu. Cuman lagi, ini yang patut disayangkan juga. Karena psikolog memberikan psikotes, itu dalam laporannya, itu selalu hasil akhirnya adalah disarankan atau tidak disarankan. Kalau ada opsi ketiga, biasanya hanya dipertimbangkan. Artinya, yang nantinya harus menentukan apakah orang ini akan diterima masuk kerja, diterima untuk profesi tertentu atau tidak, itu bukan kami sebagai psikolog. Kami hanya menyarankan. Tapi nanti ujung-ujungnya yang menentukan adalah instansi tersebut. Oh, berarti instansi ini punya standar tertentu yang mungkin mereka aja yang tahu. Sehingga mereka yang menentukan masuk atau tidak. Sudah begitu, ini fakta lapangan yang nggak bisa dibantah. Kalian juga pasti sering mengalami dan lihat. Ada kuota dalam profesi tertentu. Itu yang pertama. Udah kuotanya sedikit dan juga banyak permainan. Kalian sudah tahu permainannya apa. Ya, saya nggak perlu jelaskan lagi gitu ya. Sehingga yang psikotesnya itu bisa jadi hanya formalitas. Ujung-ujungnya yang menentukan adalah instansi itu mau nerima atau enggak. Ya, dan ini fakta yang banyak sekali terjadi di lapangan. Dan kita sebagai psikolog ya hanya pemberi layanan jasa, hanya menyarankan, bukan mewajibkan. Kita nggak punya power apa-apa, gitu loh. Kecuali kalau dari pemerintah, itu yang memberikan power kepada kita sebagai psikolog untuk menentukan. Nyatanya kan enggak, gitu loh. Adanya cuma disarankan atau tidak. Sehingga ya kalau terjadi pelanggaran etika, pelanggaran moral, penyimpangan di profesi tertentu, ya kita nggak bisa 100% menyalahkan psikotesnya gitu loh. Karena sudah pasti ada. Tapi instansinya menggunakan itu sebagai standar atau tidak, cuma mereka yang tahu. Itu loh, makanya sini saya informasikan. Bukannya kita nggak mau disalahkan, bukan. Tapi fakta yang terjadi di lapangan pun begitu. Saya juga sering mengalami kok. Saya memberikan psikotes kepada PT.
memberikan psikotes kepada instansi lembaga. Dan ujung-ujungnya petinggi-petingginya itu yang menentukan ini masuk atau enggak, tergantung gitu loh. Padahal sudah saya tulis lebih baik jangan, tidak disarankan. Ternyata ujung-ujungnya tetap bekerja di situ. Posisinya tinggi lagi gitu. Ya terserah kan. Gitu. Ada juga mungkin semacam anak buah kapal gitu, yang sudah di psikotes, ternyata hasilnya nggak masuk, lebih baik jangan. Tapi tetap aja ada yang berangkat. Ada, dan itu fakta yang nggak bisa dibantah. Gitu loh ya. Jadi ya, saya hanya, mungkin VT ini semacam curhat juga mungkin ya untuk psikolog, dan juga psikolog-psikolog yang lainnya pasti juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi ya, kita lebih baik cukup bijaklah dalam menanggapi hal seperti ini. Bukan 100% salah psikotesnya, bukan 100% salah dari psikolog yang menanganinya, tapi ya ada faktor lainnya yang kita nggak bisa elakkan dan benar-benar terjadi di lapangan 100% ada gitu. Ya, semoga bisa memberikan wawasan kepada kalian semua, dan salam sehat jiwa untuk kita semua.